شمس أشرقت فينا بعدما ماتت قلوب جئت تحيينا يا ختام الأنبياء نورا وضياء يا شفيع الشفعاء جئت بالإسلام دينا والحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله افرحي يا طيبة أنت دار نبينا لو يفيض الشوق إليك من يداوينا دعوناك يا مجيب أن نلقى الحبيب يا نبي مهما تغيب أنت في القلب يقينا والحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله قد جاء المختار ختاما نورا وهدى فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله قد جاء المختار ختاما نورا وهدى فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله طبت يا بدر التمام يا نبي سلام أنت يا خير الأنام نجمنا في ليالينا والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله Materi bimbingan haji tamato. Yang pertama, persiapan berangkat. Jemaah haji yang akan berangkat ibadah haji sebaiknya memperbanyak taubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan, serta selalu berzikir dan mohon bimbingan kepada Allah SWT agar diberi kesehatan, kemudahan, dan memperoleh haji yang mabrur. Menyelesaikan semua urusan yang berkenaan dengan tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab keluarga, pekerjaan, serta hutang piutang, silaturahim, berpamitan, serta memohon doa restu dan meminta maaf dari segala kesalahan kepada sanak keluarga dan tetangga. Diperbolehkan melakukan walimatus safar bagi yang mampu. Sebelum berangkat, dianjurkan sholat sunnah safar 2 rakaat. Persiapkan betul apa yang hendak dibawa sehingga tidak ketinggalan seperti kartu kesehatan dan obat-obatan. Sebelum meninggalkan rumah, berdoalah dan bulatkan hati untuk niat ibadah haji hanya karena Allah. Sejak meninggalkan rumah, calon jamaah haji digolongkan musafir sehingga diperbolehkan sholat jamak dan qashar kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jemaah haji Indonesia rata-rata memakai cara haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh dulu baru melaksanakan haji. Bagi jemaah haji Indonesia gelombang 1, miqat Makaniyah adalah Bir Ali Madinah. Sedangkan bagi jemaah haji Indonesia gelombang kedua mengambil miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kedua, ihram umroh.
Ihram umroh adalah niat memulai umroh. Adapun sunnah sebelum ihram terdiri dari: yang pertama, bersuci, yaitu mandi dan wudhu. Kedua, berpakaian ihram dengan ketentuan. Bagi pria, memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, 1 diselendangkan di bahu dan 1 disarungkan menutup pusar dan lutut. Pada waktu pelaksanaan tawaf, disunahkan kain ihram berwarna putih dengan digunakan secara ittibaq, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup baju ihram. Tidak boleh memakai baju, celana, atau kain biasa, akan tetapi diperbolehkan memakai ikat pinggang, jam tangan, dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Ketika sholat, sunnahnya diselindangkan di atas kedua bahu hingga dada sehingga pundaknya tertutup. Bagi wanita, memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Baju tersebut harus longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Keempat, menggunting rambut. Kelima, memotong kuku. Dan terakhir, melaksanakan sholat sunnah ihram. Kemudian bagi yang ihram, umroh niat dalam hati dan mengucapkan, nawaitu umharata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat umrah dengan berihram karena Allah. Atau labbaikallahumma umrah. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Setelah niat umroh dan selama dalam perjalanan Mekah, dianjurkan membaca talbiyah, sholawat, dan doa sampai hendak memulai tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam baraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah li abwaab rahmatik bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah walhamdulillah. Keempat, tawaf. Tempat memulai tawaf adalah searah Hajar Aswad yang ditandai lampu hijau. Bila tidak mungkin mencium Hajar Aswad, cukup mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya. Pada saat tawaf putaran pertama, mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan disunahkan menghadap Ka'bah dengan sepenuh badan. Apabila tidak mungkin, cukup dengan menghadapkan sedikit badan ke arah Ka'bah.
Pada tawaf putaran kedua dan seterusnya, cukup menghadapkan muka ke arah Hajar Aswad dengan mengangkat tangan sambil mengecup dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah itu Maha Besar. Pelaksanaan tawaf sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah dengan memposisikan Ka'bah di sisi sebelah kiri badan. Selama tawaf disunahkan berdoa dan berzikir. Setiap sampai di rukun Yamani, disunahkan mengangkat tangan atau istilam tanpa mengecup dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah itu Maha Besar. Selama tawaf, jangan menyentuh Ka'bah, Hajar Ismail, dan Syadarwan. Sesudah tawaf, apabila keadaan memungkinkan, hendaknya berdoa di multazam, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim atau sekitarnya, dan sesudah sholat berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq Atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya dul judi wal karam wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajrina min hijrid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inni abduka abnu abdika haqifun tahta babika wa tazimun bi'aqtabika wa mutadallilu baina yadaika arju rahmataka wa ahsha adabaka ya qadimal ihsan. Allahumma inni as'aluka antar fa'a dzikri wa tad'a bizri wa tusliha amri wa tutahhira qalbi wa tunawwira li fi qabri wa taghfira li dambi wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Setelah selesai sholat sunnah tawaf, sebaiknya minum air zam-zam di tempat yang disediakan sambil berdoa. Sholat sunnah di Hajar Ismail adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan tawaf dan dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan. Sesudah sholat dianjurkan berdoa. Setelah selesai berdoa, menuju Bukit Syawa untuk melakukan sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima wa'ada Allah bih Rasuluhu inna safa al-marwata sya'airillah man hajjal baita wa tamara la junaha alaih ayyatawafa bihima man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kelima, sa'i. Berdoa ketika hendak mendaki Bukit Syafa. Setibanya di Bukit Syafa, menghadap kiblat dan berdoa. Memulai perjalanan sa'i dari Bukit Syafa menuju Bukit Marwa dan berdoa. Perjalanan yang dimulai dari Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwa sebanyak 7 kali perjalanan, sehingga hitungan ke-7 berakhir di Marwa. Setiap melintas antara 2 pilar hijau atau lampu hijau, bagi pria disunahkan berlari-lari kecil
dan bagi wanita cukup berjalan biasa sambil berdoa. Setiap mendaki Bukit Shofai dan Marwah, dari ketujuh perjalanan sa'i tersebut hendaknya membaca doa. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna wa la gharika la taqilna wa 'alal iman wal islamil kamil jami'an tawaffana wa anta radin 'anna Allahumma arhamni fi tarki Allahumma arhamni fi tarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa malan ya'nini warzuqni husna tadri fima yurdika anni ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Keenam, tahallul. Tahallul umroh adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram yang ditandai dengan mencukur rambut. Setelah selesai tahallul berarti telah selesai rangkaian umroh wajib. Sambil menunggu datangnya tanggal 9 Zulhijjah, bisa melakukan umroh sunnah dari Ji'ronah atau Tan'im dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah atau ziarah ke tempat-tempat bersejarah dengan tetap menjaga kondisi badan agar tetap fit untuk melaksanakan kegiatan puncak haji yaitu wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Ketujuh, ihram haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu melaksanakan ihram hajinya dengan mengambil miqat di pemondokan Mekah. Niat ihram haji adalah nawaitu hajj wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat haji dengan berihram karena Allah. Atau labbaik Allahumma hajj. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Adapun kesunahan-kesunahan sebelum ihram haji sama seperti ihram umrah. Setelah melaksanakan ihram haji, jemaah haji menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur. 8. Wukuf. Wukuf adalah kegiatan seseorang di Arafah walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang paling utama. Jemaah haji yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji. Wukuf dapat dilaksanakan dengan jamaah atau sendiri. Wukuf tidak disyaratkan suci dari hadas besar dan kecil, karena itu wanita yang sedang haid ataupun nifas boleh melakukan wukuf. Tanggal 8 sampai dengan 9 Zulhijjah menjelang wukuf. Menunggu waktu wukuf dengan berdoa, berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan talbiyah, dan berdoa. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah dimulai ba'da Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah dengan melaksanakan kegiatan adzan, membaca talbiyah 3 kali, khutbah wukuf, sholat jamak takdim khosor zuhur dan asar, zikir bersama-sama, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, membaca aurat zikrul ghafilin, dan berdoa sendiri-sendiri. Menjelang terbenamnya matahari, menanam batu kerikil 7 buah. Wukuf diakhiri sholat maghrib dan isya jamak takdim khosor. Selanjutnya bersiap-siap menuju Musdalifah.
Setelah lewat tengah malam dari Musdalifah, jamaah haji menuju Mina kecuali karena uzur syar'i. Waktu berangkat dari Arafah, hendaknya membaca talbiyah dan doa. 9. Di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah bermalam atau istirahat di Musdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Keberadaan jamaah di Musdalifah walaupun sesaat setelah lewat tengah malam sudah mencukupi dan sah mabitnya. Mabit di Musdalifah menurut sebagian besar ulama hukumnya wajib dan sebagian ulama yang lain menyatakan sunnah. Bagi yang tiba di Musdalifah sebelum tengah malam harus menunggu sampai tengah malam. Pada saat mabit hendaknya membaca talbiyah, berzikir, beristighfar, berdoa dan membaca Al-Quran. Selanjutnya mencari kerikil sebanyak 49 butir bagi yang mengambil nafar awal atau 70 butir bagi yang mengambil nafar tsani. Kerikil bisa diambil di mana saja namun disunahkan dari Musdalifah. Jemaah haji yang tidak mabit di Musdalifah diwajibkan membayar dam. Bagi jemaah haji yang tidak mabit di Musdalifah karena uzur syar'i seperti sakit, mengurus orang sakit, tersesat di jalan dan lain sebagainya, tidak diwajibkan membayar dam. Setelah lewat tengah malam, jamaah haji menuju Mina. Allah cinta pada orang yang jujur. Allah cinta pada orang bersyukur. Allah cinta pada orang dermawan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepuluh. Di Mina. Mabit di Mina menurut jumhur ulama adalah wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Bagi jamaah haji yang meninggalkan mabit di Mina wajib membayar dam. Waktu mabit yaitu malam 11 dan 12 Dzulhijjah bagi yang mengambil nafar awal dengan meninggalkan Mina sebelum terbenamnya matahari, dan tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah bagi yang mengambil nafar tsani. Adapun kegiatan-kegiatan di Mina adalah: yang pertama, memasuki kemah yang telah disiapkan sambil istirahat menunggu pelaksanaan melontar jumroh sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Kedua, tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumroh akobah, kemudian memotong rambut atau bercukur atau tahallul awal. Setelah tahallul awal, jamaah haji memakai pakaian biasa dan sudah diperbolehkan melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram, kecuali melakukan hubungan badan atau jima. Ketiga, tanggal 11 Dzulhijjah, mabit di Mina dan melontar ketiga jamarat, yaitu ula, wusta, dan akobah. Keempat, tanggal 12 Dzulhijjah, mabit di Mina dan melontar ketiga jamarat, yaitu ula, wusta, dan akobah.
Bagi yang akan mengambil nafar awal harus meninggalkan Mina menuju Mekah sebelum terbenamnya matahari. Kelima, tanggal 13 Dzulhijjah, mabit di Mina dan melontar ketiga jamarot yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah, kemudian meninggalkan Mina menuju Mekah bagi yang melakukan nafar tsani. Sebelas, di Mekah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Mekah adalah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, kemudian tahallul tsani. Setelah selesai tahallul berarti telah selesai rangkaian ibadah haji. Melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan pada waktu akan berangkat meninggalkan Mekah. Bagi orang haji atau lainnya, tawaf ini hukumnya wajib. Menurut sebagian ulama, hukumnya sunnah. Catatan khusus bagi haji wanita. Yang pertama, tidak mengeraskan suara ketika berdoa dan mengucapkan talbiyah. Kedua, tidak lari-lari kecil pada waktu tawaf dan sa'i. Ketiga, tidak disunahkan mengecup Hajar Aswad, tetapi cukup isyarat dengan mengangkat atau menghadapkan telapak tangan ke arah Hajar Aswad, kemudian mengecup tangannya. Keempat, tidak mencukur rambutnya ketika tahallul, tetapi cukup memotong ujung rambut saja, sedikitnya 3 helai. Sholat arba'in dan ziarah di Madinah. Jamaah haji bila telah sampai di Madinah dianjurkan melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi, yaitu melaksanakan sholat berjamaah 40 waktu. Bagi siapa saja yang sholat di masjid ini, maka nilai pahalanya 1000 kali bila dibandingkan dengan sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Di samping itu, jamaah haji juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah, antara lain makam Rasulullah. Terdapat di sudut timur Masjid Nabawi, dahulu pernah dinamakan Maksurah. Setelah masjid ini diperluas, maka makam ini masuk di Masjid Nabawi. Ra'udoh adalah suatu tempat di Masjid Nabawi, yaitu antara makam Rasul dan mimbar. Luasnya kurang lebih 144 meter persegi yang sekarang ditandai dengan pilar-pilar berwarna putih dengan ornamen yang khas. Sedangkan lantainya dilapisi dengan permadani wool yang sangat cantik dan unik. Tempat ini adalah salah satu tempat paling mustajab dan makbul untuk berdoa kepada Allah. Makam Baqi adalah kompleks pekuburan penduduk Madinah yang terletak kurang lebih 30 meter di timur Masjid Nabawi. Sekarang menjadi tempat pemakaman siapapun yang meninggal di Madinah, termasuk jamaah umroh dan haji dari seluruh dunia. Masjid Quba, yaitu masjid yang terletak 5 km di luar kota Madinah. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah, maka di sini pula lah sholat berjamaah pertama kali dilakukan. Jabal Uhud adalah nama sebuah bukit terbesar di kota Madinah yang letaknya 5 km dari pusat kota. Di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 3.000 orang. Dalam pertempuran tersebut, kaum muslimin gugur sampai 70 orang syuhada, antara lain Hamzah bin Abi Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masjid Qiblatain. Masjid ini sebelumnya dinamai Masjid Bani Salamah, letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja Kejorosan Waqiyah. Pada awalnya, kiblat menghadap ke arah Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Kemudian turunlah wahyu agar merubah kiblat dari arah semula
menuju ke arah Ka'bah. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain yang berarti masjid berkiblat dua.